Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Citra Marliayanti, NIM 19104166868, kelas manajemen A1, semester 4, dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membahas bab 5 manajemen krisis, yaitu yang pertama pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Kemudian, sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Pola dan pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup. Tahap pertama dalam siklus hidup adalah identifikasi. Krisis dapat diabaikan dari satu peristiwa atau dari serangkaian perkembangan seiring waktu. Kemudian tahap kedua adalah eskalasi. Beberapa krisis meledak sebagai akibat dari pemberitaan media, tindakan pemerintah, atau tindakan perusahaan. Kemudian komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen. Yang pertama, penghindaran, kedua, kesiapan, ketiga, analisis akar penyebab, kemudian yang keempat, respon, dan yang kelima, resolusi. Yang pertama, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Kemudian yang kedua, kesiapan. Bagian terpenting dari kesiapan adalah pengorganisasian perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Kemudian yang ketiga, analisis akar penyebab. Analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasikan penyebab krisis ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Kemudian yang keempat, tanggapan atau respon. Respon mencangkup tindakan untuk menyelesaikan krisis mengenai akar penyebabnya dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Kemudian yang kelima, resolusi. Krisis T0 diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali botol
botol tersebut ke dalam bungkusan dan menyegelnya kembali. Setelah itu menjadi jelas. Johnson memperkenalkan kembali Tylenol dengan kemasan baru dan penjualan dengan cepat pulih ke tingkat sebelum. Memasukkan suatu pelajaran adalah bahwa masalah tersebut harus memiliki sebelum perusahaan memulai melanjutkan aktivitas pemasarannya normal. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor biasanya terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik yang sangat jelas.